Bahagia Yuniar Andriani, putri dari Bapak Heplin dan Ibu Anita Susilawati dari Jemaat GKI Berimbah, dengan Christian Jericho, putra dari Bapak Suryadi dan Ibu Rusna, Jemaat GKI Raja Wali Palangka Raya Hulu. Dalam hal ini juga kami sampaikan bahwa ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang dilaksanakan pada saat masih diberlakukannya masa PPKM di gereja hanya dihadiri oleh sebanyak 25 orang anggota keluarga inti di luar pendeta dan penetua diakon yang melayani. Berita lain-lain. Saat ini kami sampaikan sekali lagi kepada para pemuda-pemudi warga Jemaat GKI Berimbah yang ingin mengikuti kelas pembelajaran katekisasi tahun ini. Pendaftaran masih ditunggu sampai dengan akhir bulan Juli dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan. Dan untuk yang masuk setelah bulan Juli akan dimasukkan di kelas pembelajaran katekisasi tahun depan. Demikian berita Jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum pendeta, penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, ku nyanyikan kasih setiap Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu sidang jemaat, kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut potom dan salam dengan kembali memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 46, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhan.
dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derang kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaanmu. Ku datang padamu. Dari jalan keaibanku, pada salibmu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Ibu Bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang menyaksikan live streaming di rumah masing-masing, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 ini yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam kami menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur kepada kasih-Mu yang tiada terbatas itu, telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti pada hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-15 di bawah perikop Daud dan Batsheba yang akan kami bacakan demikian bunyinya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dan tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya.
Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, "Itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Demikian aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demikian hidupmu demi nyawamu. Aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan dan doa syafaatnya nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, kembali kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 138, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kasih-Mu
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada hari ini yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu ya Allah, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahaminya dengan baik dan juga mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat 21. Dengan judul Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini, pasal yang ke-6 diawali dengan peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu Yesus memberi makan untuk 5.000 orang. Dan mujizat pemberian makanan untuk 5.000 orang memperlihatkan kebesaran kuasa Yesus. Ia menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang menyediakan kebutuhan umat-Nya. Namun rupanya hal itu tidak membuat para murid pada saat itu mengalami pengenalan akan Yesus yang semakin dalam. Maka di tengah gelapnya malam dan kuatnya tiupan angin, kita melihat dalam bagian nas ini, di situ pun mereka tidak dapat merasakan kehadiran Yesus di tengah laut yang sedang bergelora. Sulit untuk mempercayai bahwa Yesus sedang berjalan di atas air menuju perahu mereka. Sehingga akibatnya mereka ketakutan dan menyangka telah melihat hantu. Nah, kan tetapi setelah Yesus menjelaskan siapa Dia, dan setelah Dia masuk ke dalam perahu, laut pun menjadi tenang. Bahkan seketika itu juga perahu itu sampai ke tepian, sampai ke tujuan yang mereka tujui. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Dia melindungi orang yang percaya kepada Dia. Tindakannya kembali menyatakan bahwa Dia berkuasa atas alam semesta yang sedang mengamuk sekalipun pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 6 di sini
bagaimana para murid melihat dua peristiwa yang melampaui akal pikiran mereka secara manusia. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan memberi makan 5.000 orang, dan Yesus berjalan di atas air dan meredakan laut yang sedang bergelora sehingga menjadi tenang, dan seketika para murid sampai ke tujuan yang mereka tuju. Mujizat pemberian makan untuk 5.000 orang merupakan tanda yang seharusnya membawa orang pada pemahaman tentang keilahian Yesus Kristus. Namun kita melihat dalam bagian nas ini bukan demikian yang terjadi pada banyak orang. Mereka mengira bahwa harapan mereka akan kedatangan Mesias ini telah terwujud. Sebab itu dikatakan kepada kita ayat yang ke-15 dalam bagian nas ini, mereka hendak membawa dia untuk menjadikan dia raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti orang banyak yang mengharapkan Tuhan Yesus menjadi raja mereka, kita pun juga harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita. Namun pemahaman mereka pada saat itu hendak menjadikan Yesus sebagai raja adalah satu pemahaman bagaimana mereka mengharapkan bahwa hanya Yesus saja yang mampu untuk mencukupkan mereka akan segala kebutuhan hidup mereka. Yesus sudah memberi mereka makan 5.000 orang. Pasti Yesus akan memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, roti secara gratis. Itu pikiran mereka sehingga mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Tetapi tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara. Bukan raja dalam pemahaman duniawi seperti pemahaman orang banyak di dalam nas ini yang hanya mengharapkan Tuhan Yesus dapat memenuhi apa yang mereka inginkan saja. Tetapi raja yang dimaksud adalah raja yang kepadanya kita taat, kita tunduk dan menyembah dia. Raja yang menguasai dan memerintah di dalam hati dan hidup kita. Jadikanlah Yesus sebagai raja, sebagai satu-satunya yang berkuasa dan memerintah dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian nas ini pula hendak mengingatkan kita juga. Para murid pada saat itu tengah berada dalam situasi-situasi yang mencekam, laut yang bergelora, bahkan ketakutan. Mereka adalah para murid. Karena itu sebagai pengikut-pengikut Kristus kita yang adalah murid Tuhan ini, bukan berarti kita lepas juga dari kesukaran dan masalah kehidupan. Seperti para murid yang menghadapi gelapnya malam, demikian kita akan berhadapan dengan dunia yang gelap ini, di mana masih banyak orang yang hidup dalam dosa dan tidak mengenal Kristus. Demikian juga beratnya permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi, seolah-olah membuat kita berada di dalam kegelapan. Karena kita tidak melihat jalan keluar. Kita mengalami kebuntuan. Dan keadaan kehidupan yang kita alami ini tidak selamanya tenang. Ada kalanya angin dan badai pergumulan melanda kehidupan kita. Sekalipun kita adalah orang-orang yang sudah terbiasa menjalani kehidupan ini seperti para murid yang terbiasa menjalankan perahu mereka, tetap saja kita dapat menjadi cemas. Tetap saja kita dapat menjadi takut. Apalagi jika Tuhan Yesus itu jauh dari hidup kita. Saudaraku, bagian nas ini mengingatkan bahwa kita senantiasa memerlukan Tuhan Yesus. Karena hanya Ia saja yang mampu menyelamatkan hidup kita.
Ia saja yang mampu memberikan ketenangan di tengah-tengah rasa takut dan khawatir dalam hidup kita. Dan pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang baik, yang luar biasa. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi dunia sekarang ini. Banyak hal peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Peristiwa yang terjadi yang kadang membuat kita merasa takut, merasa khawatir. Pandemi COVID-19 ini yang semakin merajalela. Penularan yang semakin meningkat. Tentu ada banyak kekhawatiran dalam diri kita. Tapi biarlah di tengah-tengah rasa khawatir dan ketakutan kita boleh menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan saja. Terus berdoa dan menjaga diri kita dengan hikmat Tuhan. Agar Tuhan melindungi kita. Agar Tuhan masih memberikan kita kesempatan menikmati kehidupan, menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan kita tidak tahu akan hari esok hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, hidup bersama Tuhan akan senantiasa memberikan ketenangan di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir dalam hidup kita. Terus berharap kepada Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang mempunyai kuasa dan dapat melakukan mujizat yang melampaui akal dan pikiran kita manusia. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami bangga dan bersuka cita memiliki Tuhan seperti Engkau. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa memelihara kami dalam setiap keadaan, yang mencukupkan kami dengan segala berkat, bahkan mencukupkan kami dengan segala kebutuhan hidup kami, sehingga hidup kami terpelihara, bahkan juga yang memberikan ketenangan hati dan jiwa di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan yang kami hadapi dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Biarlah Bapa melewati firman-Mu ini, iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan, bahwasanya kami tidak menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan setiap perkara-perkara dalam hidup kami, dengan pertolongan Tuhan kami mampu melewatinya. Bahkan juga Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkuasa, menyatakan mujizat bagi hidup kami. Dan perkara yang Tuhan nyatakan jauh melampaui akal pikiran kami manusia, sebab di mata Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, kami aminkan firman-Mu ini. Demikian juga Tuhan, pada saat ini Engkau mengampuni kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Layakkan kami di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau ya Bapa saat ini dari tempat-Mu yang maha tinggi menyendengkan telinga-Mu mendengarkan permohonan kami. Bapa di sorga, kami yang beribadah memuji dan menyembah Engkau dengan segala keberadaan diri kami masing-masing. Baik kami yang beribadah, beberapa orang di gereja ini, bahkan juga jemaat Tuhan yang beribadah
di rumahnya masing-masing bersama keluarganya. Inilah yang bisa kami lakukan dengan setiap apapun cara kami beribadah. Kami percaya Tuhan berkenan di dalamnya. Karena pandemi COVID-19 ini menghalangi kami untuk bisa bertatap muka dengan leluasa satu dengan yang lain. Kami harus menjaga jarak untuk menjaga diri kami sendiri. Tuhan, kami percaya keadaan kami ini tidak selamanya akan seperti ini. Pada saatnya Tuhan akan memulihkan, sehingga Tuhan, kerinduan hati kami untuk bisa kembali dalam kondisi seperti yang dulu. Bercanda tawa, bertemu muka, menyapa dengan sanak saudara, sahabat, keluarga dan jemaat dengan leluasa. Itu boleh kami rasakan pada saatnya nanti. Dan biarlah Tuhan, di masa-masa ini kami diberikan hikmat akal budi yang datang daripada Tuhan. Bersama pemerintah, bersama pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai, kami bersama-sama turut mendukung untuk bisa penularan COVID-19 ini semakin tidak lagi merajalela. Kami turut ambil bagian memutus rantai penularan virus COVID ini dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Lebih-lebih dengan peristiwa yang terjadi, kami semakin dibawa untuk bergantung kepada Tuhan saja. Kehidupan ini adalah sementara di dunia. Biarlah kehidupan yang sementara ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang tengah terpapar COVID-19, yang saat ini tengah menjalani isolasi mandiri, baik itu di tempat karantina yang sudah disediakan oleh pemerintah, di rumah sakit, maupun di rumahnya masing-masing yang tengah menjalani isolasi mandiri. Tuhan menjamah mereka. Tuhan memberikan kekuatan, bahkan semangat untuk sembuh, sehingga hari-hari hidup mereka tetap terpelihara. Bahkan juga pada saatnya mereka mengalami pemulihan dan boleh kembali melaksanakan tugas dan aktivitas. Berkati juga dokter, tim paramedis, Satgas COVID yang turut ambil bagian dalam penanganan COVID-19 ini. Berikanlah juga kepada mereka kesehatan, kekuatan, bahkan juga kesabaran dalam mereka menjalani tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Lebih-lebih kami semua ya Bapa, jemaat-Mu, berikanlah kepada kami imun tubuh yang kuat, agar kami tetap sehat, tetap dapat beraktivitas. Lebih-lebih juga seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga kami juga mengalami kekuatan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Bapa, jauhkanlah juga kuasa-kuasa yang jahat yang hendak merampas kebahagiaan, ketenangan dalam hidup kami. Tapi biarlah kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah rencana-rencana hidup kami. Berkati seluruh kehidupan anggota-anggota keluarga kami. Baik itu anak, cucu, menantu, bahkan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia, sanak saudara, diberkati oleh Tuhan. Demikian kami serahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, jemaat-Mu yang tengah berduka cita, jemaat-Mu yang berkekurangan, jemaat-Mu yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangga, jemaat-Mu yang tengah terpenjara, jemaat-Mu yang tengah mencari pasangan hidupnya. Juga saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran dan pernikahan
pada bulan Juli ini. Kami berdoa untuk anak kekasih kami, Oka dan Ola yang berulang tahun ke-8. Kami berdoa untuk anak kami Jenny Ananta yang berulang tahun ke-18. Kami berdoa untuk Ibu Penetua Yulita Tanduh yang berulang tahun ke-47. Bahkan juga kami berdoa untuk Astriani Yulinsia yang berulang tahun ke-20. Biarlah Bapa, mereka saat ini sungguh merasakan sukacita, damai dan berkat yang datang daripada Tuhan melewati pertambahan usia. Mereka bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang, mereka pun juga tetap dalam sukacita yang sama, boleh menikmati pertambahan usia kembali. Karena Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, lebih-lebih hikmat dan kebahagiaan kesuksesan dalam segala rencana dan harapan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah permohonan doa kami. Kami percaya Tuhan dengar dan Tuhan jawab menurut cara waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah sebagai pengantar daripada persembahan ini. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu yang baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar seluruh hidup kami dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kita akan memberi persembahan syukur kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dalam berkat-Nya kepada kita. Kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 150 bait yang pertama dan bait yang kedua. Yang dapat
sidang jemaat, kami undang bangkit berdiri. Biarlah saat ini bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat.